Oke, jadi gue baru aja nonton salah satu videonya Bro Andreas Tobing ya, yang kurang lebih judulnya adalah kelas kripto itu nggak bakal bisa bikin kita jadi kaya. Gue mau to the point aja ya. Pengalaman pribadi gue sebagai member AC. Kebetulan juga lagi hot kan kasusnya Skyholic sekarang. Waktu itu gue bahkan sempat interview langsung sama Bro Kakak, dan jujur gue ini cuan. Salah satu member yang cuan lah, puji Tuhan. Tapi kenapa gue bisa cuan? Karena gue udah all in crypto dari 2023. All in-nya tuh 2023 pertengahan. Oke. Waktu itu juga all ini Bitcoin. gara-gara ya Bitcoin. Dan waktu itu pertama porto gue lebih dari 50% adalah Bitcoin, 20% Ethereum, dan sisanya baru altcoin. Tapi emang strategi gue dari awal tuh seperti itu, karena gue pribadi member baru awal tahun 2024. Terus mantap gimana bang? Gue masuk 70 juta, sisa 30 juta. Yes, gue cut loss minus 40 juta. Tapi waktu itu emang jujur ikut rungkat mantap. Oke. Tapi waktu itu ketutup sama cuan yang lain. Ya Bitcoin gue aja waktu itu udah lebih dari 50% dari total portfolio. Jadi ya aman aja. Dan di sini gue cuma pengen bilang satu hal. Everyone is a genius in a bull market. Dari akhir tahun 2023 sampai awal 2024, hampir semua altcoin yang disebutin sama Bro Kakak itu naik 100%. Habis itu ya gue terapin yang namanya Moonback. Itu adalah salah satu strategi yang diajarin juga sama Bro Kakak, dimana kalau udah naik 100%, kita amanin modal dulu atau take profit 50%. Jadi ketika market crash, dimana altcoin itu sempat turun minus sampai 50%, real risk yang gue terima di portofolio gue itu cuma minus 25%, karena gue udah amanin profit dulu sebelumnya. Nah, masalahnya sekarang adalah orang-orang atau member-member yang baru masuk waktu marketnya lagi di pucuk, atau bahkan lagi di bear market sekarang. Gue bisa pastiin, pasti 90% dari mereka itu rungkat, karena gue juga merasakan money management tuh baru di-mention di grup ketika member-member tuh lagi rungkat. Dan modul mereka sendiri, itu mereka clarify, yang nonton itu nggak nyampe lebih dari 10% loh. Jadi ya nggak heran kalau sekarang pada nyalahin nakodanya. Kita sendiri pun sebagai member tuh nggak tahu money management mereka itu seperti apa. Karena mereka sendiri itu juga nggak open portfolio. Jadi ya wajar aja kalau membernya itu dikata-katain goblok nggak beli koin A, dipanas-panasin, terus kepancing malah all in. Intinya kalau kalian ikut member kelas apapun, itu nggak bakal bisa bikin kalian jadi kaya. Karena lu tahu informasi apapun, informasi itu bisa salah. Dan kalaupun informasinya benar, mental dan kapasitas kita sebagai manusia tuh setiap orang berbeda-beda. Gue dikasih 100 juta, lu dikasih 100 juta, kita berdua dikasih info yang sama. Hasil cuan sama ruginya bisa beda loh. Ya karena at the end, duit lu ini adalah tanggung jawab lu sendiri, bukan tanggung jawab ketua member. Jadi ya kita harus tahu kapasitas mental kita masing-masing seperti apa. Dan di sini gue juga tidak membela siapapun ya, karena gue juga tidak mengikuti 100% arahan dari Bro Kakak. Gue udah fully exit sendiri ya dari crypto di Oktober 2025. Kalian bisa nonton konten gue di Oktober kemarin. Alasannya simple. Pertama, duit gue belum sebanyak itu. Jadi nggak ada alasan buat gue hold Bitcoin sampai cycle selanjutnya atau bahkan sampai 10 tahun. Yang kedua, pada saat itu, gue melihat saham Indo ini jauh lebih menarik upside-nya dibandingkan dengan kripto. Dan yang ketiga, mereka ini adalah kelas kripto. Jadi nggak mungkin mereka merekomendasikan saham Indo. Dimana gue pribadi udah ngeliat saham Indo tuh lebih menarik dibanding kripto. Makanya gue mending exit aja. Bahkan waktu itu setelah gue ngobrol sama Bro Kakak, gue nanya dia masih di kripto atau enggak setelah bear market. Ya katanya dia masih tetap di kripto. George atau gimana, Prof? Ya aku fokus di kripto karena itu yang aku ngerti sih. Oke. Ya, tapi balik lagi kita semua punya jalan yang berbeda-beda. Jangan ikutin orang lain, dan kalau gue pribadi pun, gue lebih percaya dengan metode gue ikutin money flow lagi kemana. Kripto yang lagi murah, masuk kripto yang mahal jual, pindah ke saham yang masih murah, ada money flow, kita masuk. Tapi gimana kalau pengalaman kalian, terutama member-member AC ya? Coba komen di bawah, nanti kita diskusi.